113. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah buku yang berjudul Manajemen Pendidikan. Buku ini sendiri ditulis oleh Ferry Tirtoni dan Fitri Wulandari. Video pemaparan buku ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sulastri dan Bapak Syahril. Sebelum sebelum kita masuk pada pembahasan buku, saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu buku ini. Buku yang akan saya paparkan berjudul Manajemen Pendidikan. Buku ini sendiri ditulis oleh Ferry Tirtoni dan Fitri Wulandari. Buku ini diterbitkan oleh Untida Press yang mana berisi 10 bab. Bab pertama tentang pengertian manajemen pendidikan, bab 2 tentang kepemimpinan pendidikan, dan seterusnya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata pengantar, kita masuk saja pada bab pertama, yakninya tentang pengertian manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas tentang manajemen pendidikan, baiknya kita dulu mengerti tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah bagaimana mendewasakan manusia dalam bentuk pelatihan, pengajaran, atau dalam bentuk penelitian yang mana proses ini dapat dilakukan dengan bimbingan orang lain ataupun secara mandiri. Pendidikan itu bagaimana kita mendidik anak-anak untuk bisa melakukan sesuatu secara sadar. Proses dalam pendidikan ini dilakukan secara sadar, baik oleh keluarganya, masyarakat, ataupun bagi pemerintah itu sendiri. Tujuan kenapa kita melakukan pendidikan adalah bagaimana kita mencerdaskan dan mengembangkan manusia itu menjadi manusia yang berakal. Karena jika manusia tidak dididik, manusia tidak akan bisa menggunakan akalnya sesempurna atau sebaik yang diharapkan. Nah, dalam dunia pendidikan itu sendiri, ada beberapa tingkatan. Mulai dari tingkatan dasar, tingkatan menengah pertama, tingkatan menengah ke atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkatan pendidikan seseorang, semakin luas pula pembelajaran yang harus ia pahami. Tapi kenapa sih pendidikan itu harus bertingkat? Nah, tujuan dari tingkatan pendidikan ini sendiri adalah agar kemampuan dan umur anak tersebut disesuaikan dan dapat dikembangkan secara sempurna sesuai dengan tingkatan umurnya. Artinya, seorang anak yang berumur misalnya 10 tahun tentu tidak akan bisa menerima pembelajaran yang diterima oleh anak yang berumur 18 tahun atau 17 tahun. Begitu pula dengan anak yang berumur 17 tahun, sudah seharusnya ia menguasai pendidikan yang diterima oleh anak yang berumur 10 tahun atau anak yang berumur 9 tahun. Baiklah. Nah, menurut para ahli, menurut Tirta Harja dan Solo, dalam tingkatan pendidikan adalah beberapa tahapan yang didasarkan pada tingkat pemahaman dan perkembangan peserta didik serta kedalaman ilmu yang diajarkannya dan diterimanya. Oke. Baik, sekarang bagaimana pengertian pendidikan menurut Kurniawan? Kurniawan sendiri menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah usaha generasi tua untuk menurunkan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk menyiapkan fungsi hidup selanjutnya dalam rohani maupun jasmani. Artinya, sebagai generasi tua tersebut memiliki kewajiban untuk menurunkan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan yang ia miliki kepada generasi muda agar generasi muda ini bisa melanjutkan hidupnya sebagai calon-calon pemimpin atau calon-calon yang akan melanjutkan kehidupan di dunia ini. Pendidikan itu memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan manusia, mendewasakan manusia, meningkatkan pemahaman manusia, melestarikan budaya, dan masih banyak lagi. Al-Fahmi sendiri menyatakan bahwa tujuan pendidikan sendiri adalah gambaran suatu nilai yang benar, baik, luhur,
dan indah dalam kehidupan, sehingga dapat dibagi menjadi dua fungsi, yakninya memberi arahan tentang kegiatan pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi capaian oleh segenap kegiatan dalam pendidikan. Baik. Nah, dari jenjang atau tingkatan pendidikan tadi, Triwianto mengatakan bahwa tiga jalur pendidikan itu ada tiga, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu seperti yang kita terima, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau dan jenjang perguruan tinggi. Pendidikan non formal itu bisa misalnya dengan les, atau kursus bahasa asing dan lain-lain. Dan pendidikan informal itu yaitu bagaimana pendidikan yang kita dapatkan dari rumah dan lingkungan kita sendiri. Baik, tadi kita telah membahas tentang pengertian dari pendidikan. Dapat kita simpulkan adalah pendidikan itu adalah bagaimana cara seseorang untuk mencerdaskan manusia agar dapat menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Baik. Selanjutnya adalah kita akan memaparkan tentang pengertian manajemen. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang artinya mengatur, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Biasanya manajemen ini digunakan di dunia kantor atau entertainment untuk mengatur jalannya kantor atau untuk mengatur jadwal-jadwal show para artis. Misalnya nih, dalam dunia perkantoran, manajer itu biasanya mengatur bagaimana divisi-divisi itu bekerja agar mencapai tujuan kantor itu atau untuk mencapai target dalam penjualan. Begitu juga dengan manajemen dalam artis, bagaimana agar kegiatan-kegiatan artis itu bisa berjalan sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun manajemen sendiri tidak hanya di dunia kantor atau di dunia show. Manajemen sendiri juga telah masuk ke dalam dunia pendidikan. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Artinya adalah manajemen ini adalah bagaimana kita mengatur manusia dan sumber daya yang ada untuk bisa mencapai tujuan dari kegiatan yang ingin kita lakukan. Artinya agar kegiatan yang kita lakukan itu berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien dan hasil yang maksimal. Makanya di sini kita dapat bahwa manajemen pendidikan adalah bagaimana proses pelaksanaan, proses pengawasan, proses pengaturan dan pengorganisasian pendidikan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pendidikan secara maksimal dan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sendiri adalah eh, manajemen pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, yakninya tentu saja manusia. Manusia sebagai subjek dan objek dalam pendidikan berguna untuk melaksanakan pendidikan serta menjadi objek yang menerima pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah uang. Tanpa uang, manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri. Misalnya, ketika Misalnya, pemerintah ingin membuat sekolah, tentu tanpa uang pemerintah tidak akan bisa membangun sekolah. Yang ketiga yaitu media dan metode yang akan digunakan dalam pendidikan atau untuk mengatur pendidikan. Dan yang keempat adalah mesin. Oke, Zaman Satori sendiri menambahkan bahwa manajemen pendidikan adalah bagaimana kerjasama yang memanfaatkan seluruh sumber personil dan materi yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain unsur-unsur empat yang telah disebutkan tadi, ada juga dua unsur penting yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan, yaitunya unsur pasar dan unsur layanan BK. Unsur pasar sendiri sendiri itu adalah pendidikan itu targetnya adalah masyarakat luas dan masyarakat yang ada di sekeliling sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan. Artinya
kalau tidak ada masyarakat, pendidikan itu tidak bisa kita laksanakan. Makanya masyarakat tadi atau pasar tadi menjadi unsur yang harus ada dalam pendidikan. Dan yang kedua adalah layanan BK. Artinya, setiap anak-anak itu memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda. Dengan layanan BK ini dianggap bisa memberikan wadah bagi anak-anak untuk agar bisa menyelesaikan masalah mereka uh, yang mereka terima atau yang mereka hadapi selama melaksanakan pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan itu sendiri juga dibagi beberapa eh, juga dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Kurikulum sendiri adalah acuan yang digunakan untuk untuk penerapan sistem pendidikan di lingkungan sekolah. Kurikulum itu berfungsi sebagai alat bagi sekolah untuk menjadi acuan yang akan mereka terapkan di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah manajemen personalia. Manajemen ini berguna untuk mengatur dan mengorganisir tenaga pendidik dan kependidikan sebagai orang yang akan menjalankan pendidikan itu. Yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini berguna bagi sekolah untuk menyiapkan alat serta perlengkapan yang akan menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah manajemen tata usaha pendidikan. Manajemen ini berfungsi untuk mengorganisir kegiatan sekolah, misalnya yang berhubungan dengan surat menyurat, berhubungan dengan administrasi, serta berhubungan dengan pihak lain dan pihak luar yang sekiranya dapat menunjang proses pembelajaran. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana pengaruh manajemen pendidikan terhadap mutu pendidikan. Tidak kita pungkiri bahwa dalam suatu lembaga pendidikan tentu dibutuhkan manajemen pendidikan yang baik agar tercapainya satu tujuan dari lembaga pendidikan itu. Namun, tentu dalam penerapannya tidak semua manajemen pendidikan itu bisa diterapkan dengan baik. Pengaruh manajemen pendidikan yang baik ini terhadap mutu sekolah dapat kita lihat dari terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, yang bermutu, yang relevan, dan akuntabel. Dengan dengan manajemen pendidikan yang baik, diharapkan bahwa mutu pendidikan ini bisa mencapai tingkat yang tinggi dan lebih baik. Perencanaan pendidikan juga penting dalam proses pembelajaran sebagai pedoman guru, sehingga siswa akan mampu memahami materi dan alur pendidikan yang lebih baik. Selain itu adalah pengaruh manajemen pendidikan sendiri adalah dengan terbentuknya karakter peserta didik yang aktif dan mengembangkan potensi dan keahlian yang ada pada dirinya agar memiliki karakter yang baik dalam hal spiritual, kecerdasan, sikap sosial yang digunakan untuk dalam kehidupan mereka sehari-hari dan kehidupan mereka berbangsa dan masyarakat. Dengan manajemen pendidikan yang berkualitas bisa menciptakan peserta didik yang multitalenta. Selanjutnya adalah pengaruh manajemen pendidikan lainnya adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata. Artinya tidak hanya di suatu daerah pendidikan itu bagus, tapi juga di daerah-daerah lain di mana pendidikan itu bisa didapatkan oleh semua orang dan menjadi hak setiap warga masyarakat. Baiklah, mungkin itu bab satu tentang pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri adalah bagaimana kita sumber daya manusia, bagaimana mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menunjang proses pendidikan atau untuk mengatur, mengelola pendidikan itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah kita rumuskan sebelumnya. Dengan manajemen pendidikan yang baik, diharapkan bahwa dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga akan melahirkan generasi-generasi atau peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Oke,
Bab satu tadi telah kita jelaskan tentang manajemen pendidikan. Selanjutnya akan kita bahas bab 2 dari buku ini, yakninya tentang kepemimpinan pendidikan. Bab 2 ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama tentang definisi kepemimpinan pendidikan, bagian 2 tentang syarat kepemimpinan, bagian 3 tentang fungsi kepemimpinan, dan bagian terakhir tentang model-model dalam kepemimpinan pendidikan. Baik. Sebelum kita masuk tentang arti kepemimpinan pendidikan, kita pahami dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah proses seseorang untuk mempengaruhi dan memberi contoh sebagai pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Artinya, kepemimpinan itu adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi anggotanya agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan organisasi. Dalam kita berorganisasi, kita akan terdiri dari beberapa orang yang berbeda latar belakang, berbeda sifat, berbeda perilaku. Nah, kepemimpinan itu adalah bagaimana pemimpin itu mengarahkan orang-orang yang berbeda tadi agar bisa menjalankan eh, tugas dan kewajibannya sesuai bidangnya, dan bagaimana orang-orang tadi akan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dan tidak hanya tujuan mereka sendiri, tetapi tujuan bersama. Kepemimpinan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin yang mengetahui arah dan tujuan dalam membawa anggotanya ke arah yang benar. Kepemimpinan ini biasanya berhubungan dengan aspek kepribadian yang biasanya disebut dengan budi pekerti dan akhlak. Namun, bagi seorang pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinannya selalu dapat disempurnakan, maka harus memiliki motivasi untuk mengatasi kekurangannya. Oleh karena itu, agar kepemimpinan yang kita lakukan dapat eh, di- dapat dirasakan secara maksimal, pemimpin itu perlu menciptakan suasana organisasi yang gotong royong, suasana yang ikhlas, penuh kesadaran dan profesionalitas. Selanjutnya, kepemimpinan juga dapat diartikan dengan kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh pemimpin dan seseorang untuk dapat mendorong, menggerakkan, mengajak, serta mengarahkan agar penerima berpengaruh yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebelumnya atau tujuan yang dibangun bersama. Sedangkan pendidikan sendiri Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai apapun yang dilakukan oleh kepemimpinan saat berlangsung, serta menjelaskan juga ciri-ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Baik. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengajaran. Kepemimpinan pendidikan harus dilakukan agar seluruh guru dan tenaga pendidikan dapat menaati aturan di lembaga pendidikan. Untuk itu, kemampuan kepemimpinan harus dilakukan sesuai peran sosial dan berjalan secara optimal. Fulan 2007 mengatakan bahwa kepemimpinan perlu membuat perubahan pada hal. Yang pertama, peningkatan kapasitas pendidikan. Yang kedua, membangkitkan pemimpin lainnya. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kepemimpinan pendidikan. Baik, tadi kita telah dapatkan bagi apa itu definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah dapat kita simpulkan adalah bagaimana kemampuan seseorang atau pemimpin itu dalam menggerakkan sumber daya yang ada dalam pendidik dalam pendidikan itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah kita bangun atau yang telah kita rumuskan sebelumnya. Bab kedua yang kita bahas yakninya tentang ada beberapa tipe kepemimpinan pendidikan. Pertama, tipe otoriter. Tipe otoriter ini adalah pemimpin yang bertindak sebagai autokrat terhadap anggota-anggotanya, yaitu tipe pemimpin yang tidak mendengarkan masukan dari anggotanya, di mana pemimpin ini biasanya langsung menunjuk anggota-anggotanya untuk melaksanakan tugas tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat dari anggotanya. Yang kedua itu tipe demokratis.
Tipe ini pemimpin yang di tengah, yaitu pemimpin yang selalu membangun komunikasi dengan anggotanya agar kerjasama terjalin secara efektif dan efisien. Tipe pemimpin ini adalah pemimpin yang selalu menerima masukan atau saran-saran dari anggotanya sehingga dapat menciptakan suasana atau iklim yang kerjasama demokratis dan iklim yang menyenangkan di antara para anggotanya. Dan yang tipe yang ketiga yaitu tipe laissez-faire, yaitu tipe pemimpin yang tidak punya kuasa terhadap anggotanya. Pemimpin ini tidak melakukan pengawasan ataupun evaluasi, di mana eh, pes- di mana tujuan pendidikan itu sendiri bisa diraih hanya ditentukan oleh motivasi dan kesadaran anggotanya. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat pemimpin pendidikan. Ada beberapa sifat pemimpin yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memimpin pendidikan. Yang pertama, yakninya tidak sombong. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, sabar dan bisa mengendalikan emosi. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, dapat dipercaya, jujur dan adil. Serta yang keenam adalah ahli sebagai pemimpin. Mulesa menambahkan ada beberapa syarat-syarat sifat pemimpin yang harus dia miliki. Pertama artinya percaya diri. Yang kedua artinya jujur. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat berani mengambil keputusan dan risiko. Yang kelima memiliki emosi yang stabil. Artinya tidak orang yang uh, memiliki kekurangan dalam emosi atau dan lainnya. Dan yang keenam berjiwa besar dan yang ketujuh dapat menjadi teladan. Bagian kedua yaitu tentang kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa keterampilan yang mestinya harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Pertama yaitu keterampilan dalam memimpin, di mana pemimpin itu harusnya memiliki cara untuk menyusun rencana, mengajak anggotanya bekerja sama, memberikan bantuan terhadap anggotanya yang kesusahan, membuat keputusan bersama anggota, dan bertanggung jawab terhadap anggotanya. Yang kedua yaitu keterampilan dalam hubungan insani, yaitu bagaimana keterampilan pemimpin ini untuk membangun hubungan yang formal dengan anggotanya, tetapi di sisi lain juga membangun hubungan personal yang dekat dengan dengan anggotanya. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan dalam administrasi personal. Misalnya, bagaimana pemimpin ini dalam hal penempatan anggotanya terhadap bidang-bidang yang sesuai dengan anggotanya. Atau bagaimana pemimpin ini dalam menugaskan anggotanya. Apakah ia bisa menunjuk anggota yang sekiranya bisa melaksanakan tugas. Atau keterampilan dalam memberikan bimbingan kepada anggotanya yang kesusahan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan dalam kelompok. Artinya, pemimpin di sini harus bisa menjadi penengah ketika ada konflik di antara anggotanya, ataupun bisa menjadi moderator bagi para anggotanya. Keterampilan dalam kelompok ini misalnya bagaimana pemimpin dapat mengambil keputusan-keputusan ataupun menerima saran-saran yang sebaiknya ia terapkan dalam organisasi. Fowler sendiri eh, mengatakan bahwa dalam melaksanakan pendidikan, tanggung jawab seorang pemimpin itu sangatlah penting. Karena pemimpin adalah orang yang menggerakkan anggotanya. Misalnya adalah bagaimana sih contoh kepemimpinan yang baik. Eh, di buku ini dijelaskan contoh kepemimpinan yang baik itu adalah ia dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain. Dan yang kedua yaitu dia memiliki integritas dan jujur yang tinggi. Yang ketiga, ia dapat mencari dan memecahkan masalah. Yang keempat, ia dapat berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, ia dapat mengarahkan dan memberikan strategi yang baik kepada kelompok atau kepada anggotanya. Yang keenam, ia dapat terus mengembangkan skill dan kelebihan khusus yang ia miliki ataupun yang anggotanya miliki. Yang ketujuh, ia dapat bersikap profesional. Yang kedelapan, ia dapat memberikan inovasi yang bisa bertahan atau berkelanjutan kepada organisasi ataupun kepada bidang yang ia pimpin. Baik, nah, tadi kita telah melihat ciri-ciri pemimpin yang baik. Selanjutnya kita akan melihat tentang ciri-ciri kepemimpinan yang kurang baik. Di buku ini dijelaskan ada beberapa.
Pertama yaitu pemimpin yang seenaknya saja memerintah atau menjadi pemimpin yang sesuka hati. Artinya ia melaksanakan atau mempengaruhi anggotanya seenaknya dia. Ia tidak eh, ia tidak mempertimbangkan saran-saran atau pendapat dari anggotanya. Yang kedua itu ia jarang melakukan diskusi atau tidak pernah berbaur pada anggota timnya. Artinya adalah ia tidak mau membangun hubungan yang dekat dan komunikasi yang efektif dengan para anggotanya. Yang ketiga yaitu tidak terbuka atau tidak jujur. Yang keempat, tidak bisa memberikan kepercayaan kepada anggotanya. Yang kelima, ia tidak bertanggung jawab terhadap tim. Misalnya, dalam satu kegiatan ternyata ada suatu kesalahan. Pemimpin ini ternyata tidak mau menanggung kesalahan itu adalah salah satu contoh ciri kepemimpinan yang kurang baik. Dan yang keenam adalah pemimpin yang tidak memiliki visi dan tujuan. Selanjutnya yang akan kita bahas, yakninya apa sih fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Fungsi yang pertama yakninya fungsi instruktif, yaitu fungsi komunikasi searah. Fungsi ini bertujuan untuk menggerakkan dan memotivasi anggotanya. Yang kedua adalah fungsi konsultasi. Fungsi ini bertujuan untuk meminta bahan pertimbangan dari anggota. Fungsi ini memiliki sifat komunikasi dua arah. Misalnya ketika melakukan satu kegiatan, tentu pemimpin bisa mendapatkan saran-saran atau pendapat dari anggotanya agar kegiatan yang ia lakukan bisa berjalan secara maksimal. Yang ketiga yaitu adalah fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk memberikan wewenang kepada anggotanya yang berhak melakukan. Yang keempat yaitu fungsi pengendalian, yaitu bagaimana ia dapat mengatur dan mengarahkan anggotanya untuk melakukan satu pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi partisipasi, yaitu fungsi untuk mengajak anggotanya dalam bekerja sama dalam satu kegiatan. Selanjutnya adalah berbagai model-model dalam kepemimpinan pendidikan. Model yang pertama yaitu model kontinum atau model otokratis dan demokratis. Model ini mengutamakan kepemimpinan yang bekerja sama serta menerima masukan dan saran dari bawahannya. Model ini bertujuan untuk menjadikan bawahan menjadi amat. Yang kedua yaitu model Ohio, yaitu ada dua faktor yaitu konsiderasi dan struktur inisiasi. Konsiderasi adalah pemimpin yang menyediakan waktu untuk menyimak anggota dan mau melakukan perubahan. Strukturinisasi adalah pemimpin yang membuat tugas untuk dilakukan dan dapat dipatuhi oleh anggotanya. Model yang ketiga yaitu model Likert yang berorientasi pada teori kepemimpinan yaitu orientasi tugas dan individu. Yang keempat yaitu model kepemimpinan managerial grade yaitu sikap pemimpin yang menekankan mutu dan efisiensi kerja serta perhatian pada pemimpin dan mengevaluasi bawahannya. Di video sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2 manajemen pendidikan ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bab 3 dan 4 buku manajemen pendidikan. Di mana bab 3-nya berisi tentang kompetensi kepala sekolah dan bab 4-nya berisi tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Tanpa berlama-lama, baiklah kita langsung masuk saja. Bab 3 buku ini akan membahas tentang kompetensi kepala sekolah yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama tentang pengertian kepala sekolah dan yang kedua tentang tugas dan fungsi kepala sekolah. Sebelum itu, tentulah kita mesti mengenal dulu apa itu kepala sekolah. Menurut buku ini, kepala sekolah itu diartikan sebagai guru yang diberikan amanah khusus untuk menjadi pemimpin dalam sebuah sekolah. Kepala sekolah adalah indikator utama untuk melakukan gerak dan arah pendidikan di satuan pendidikan. Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya adalah untuk melaksanakan tugas pokok dalam memanajemen kinerja guru dan tenaga kependidikan. Nah, Wahyu Sumidjo memaparkan bahwa tugas kepala sekolah itu meliputi proses belajar mengajar atau memimpin sekolah yang menjadi tempat proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Dengan sifatnya yang kompleks dan unik, keberhasilan sekolah adalah sebuah hasil yang memuaskan untuk seorang kepala sekolah. Baik. Nah, bagian kedua adalah apa saja sih tugas dari kepala sekolah itu? Yang pertama yaitu sebagai pendidik. Kepala sekolah sebagai pendidik bertugas untuk menanamkan dan memajukan serta meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai dalam peserta didik. Nilai apa saja sih? Yang pertama yaitu melakukan pembinaan kepada peserta didik seperti dalam pembinaan mental, moral, fisik, artistik, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu sebagai manajer, di mana tugas kepala sekolah ini adalah fokus pada pengembangan kurikulum dan mengingatkan akan tugas pokok setiap guru serta mendukung dan memberikan ide untuk kemajuan dalam profesional atau kompetensi guru. Yang ketiga, yang ketiga itu sebagai administrator. Tugas kepala sekolah di sini yaitu sebagai pemegang kuasa dalam penanganan keuangan dan dapat mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dan sekolahnya. Yang keempat, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor bertugas untuk melaksanakan tugas pembelajaran dan membina guru selama proses belajar mengajar. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader, yaitu kepala sekolah bertugas dan menggunakan jiwa kepemimpinannya untuk memotivasi guru dalam memimpin pembelajaran di sekolah. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Artinya, kepala sekolah itu harus memiliki jiwa inovatif dan kreatif dalam memimpin sekolah. Ia akan menghasilkan ide-ide yang cemerlang untuk memajukan sekolah yang ia pimpin. Yang ketujuh adalah kepala sekolah sebagai motivator. Artinya, kepala sekolah itu mampu memotivasi dirinya sendiri untuk selalu maju dan juga kepada anggota dan guru-guru yang ada di sekolah yang ia pimpin. Yang kedelapan yaitu kepala sekolah sebagai pejabat formal. Artinya, kepala sekolah akan melaksanakan tugas sesuai dengan surat SK dan undang-undang yang ada. Yang kesembilan, kepala sekolah itu sebagai pencipta iklim. Artinya, kepala sekolah itu bertugas untuk menciptakan iklim dan budaya kerja yang baik di sekolah yang ia pimpin, yang dapat mendorong guru, peserta didik, serta tendik untuk menciptakan gaya belajar yang baik, serta meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik bagi peserta didik. Baik, tadi kita kan sudah membahas tentang pengertian dan tugas kepala sekolah. Sekarang kita akan masuk kepada fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah itu nggak hanya bertugas sebagai pendidik, melainkan juga seorang guru yang diberikan wewenang untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Kepala sekolah itu diharapkan untuk memusatkan guru dalam melaksanakan pengajaran yang lebih terencana, handal, sehingga siswa yang diajar bisa menanggapi serta menerima ilmu pengetahuan secara maksimal. Kepala sekolah selaku jabatan juga berfungsi untuk memajukan serta meningkatkan mutu sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kepala sekolah juga wajib mengorganisir tiap guru agar bisa menetapkan guru yang memiliki jiwa kompetensi agar visi, misi, tujuan sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nah, tidak hanya itu, kepala sekolah itu juga berfungsi, juga bisa memberikan masukan pada guru untuk lebih memusatkan siswa dalam ilmu pengetahuan. Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi, kepala sekolah itu juga berfungsi sebagai supervisor, yaitu selaku pengawas dalam proses pelaksanaan kegiatan di sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga berfungsi sebagai pengawas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana ketika guru itu melakukan kesalahan, kepala sekolah bisa melakukan pembinaan kepada guru tersebut. Hmm. Selain itu, kepala sekolah juga berfungsi sebagai administrator, di mana ia bertugas untuk menyusun organisasi, melakukan pembagian tugas dan wewenang kepada guru serta pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala sekolah ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana di area sekolah agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara efisien dan maksimal. Selain itu, kepala sekolah itu juga bertugas dalam mengelola kurikulum yang dipakai sebagai acuan dalam pembelajaran di sekolah, bertugas mengelola administrasi sekolah, mengelola peserta didik, guru, dan lain-lain. Nah, di fungsi-fungsi itu, kepala sekolah itu juga berperan sebagai leader. Artinya, kepala sekolah berwenang untuk mengelola sekolah atau organisasi dan memberikan dorongan kepada warga sekolah demi mewujudkan sekolah yang efektif. Baik. Kepala sekolah itu adalah jabatan yang fungsional. Nah, tugas kepala sekolah sebagai jabatan fungsional itu adalah mengorganisir tiap guru pendidik buat bisa menetapkan guru yang memiliki jiwa kompeten dalam bidangnya agar tujuan dan visi misi sekolah itu bisa tercapai dengan baik.
Oke, teman-teman. Tadi kita telah membahas tentang kompetensi kepala sekolah. Sekarang kita masuk kepada bab 4 tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Bab 4 ini terdiri dari dua bagian. Bagian A tentang bentuk hubungan sekolah dan masyarakat, serta bagian B tentang kerjasama sekolah dengan lembaga pendidikan. Oke, kita masuk saja kepada bagian A tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Eh, Ternyata hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah suatu proses penting dalam dunia pendidikan. Nah, agar komunikasi tercipta dengan baik di antara keduanya, maka perlunya interaksi yang baik agar terjalin hubungan yang harmonis di antara sekolah dan masyarakat itu. Hubungan keduanya adalah komunikasi untuk pengembangan dan peningkatan sekolah yang berfungsi untuk menyadarkan bahwa pendidikan berperan penting dalam menjadikan generasi yang lebih baik. Sekolah itu juga harus bisa menarik masyarakat guna mendapatkan minat para orang tua yang untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah tersebut. Nah, sekarang sekolah yang baik itu gimana sih? Sekolah yang baik adalah sekolah yang layak dalam segi internal dan eksternal. Nah, disinilah peran humas sekolah adalah untuk praktik mengelola yang dilakukan secara terencana dan saling berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi, misalnya sekolah, dengan segenap khalayak atau masyarakat. Menurut Umi Abdurrahman, hubungan masyarakat adalah menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen dalam suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Baik, sekarang kenapa sih sekolah itu harus melakukan suatu hubungan dengan masyarakat? Karena sasaran utama dari sekolah itu adalah masyarakat. Jika sekolah itu tidak menjaga hubungan baik dengan masyarakat, bagaimana sekolah akan mendapatkan pasar dari masyarakat itu? Sedangkan target utama diadakannya sekolah adalah untuk masyarakat. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa pengertian masyarakat dalam dunia pendidikan. Masyarakat secara umum adalah sekelompok orang yang hidup bersama, menetap di suatu tempat, memiliki adat istiadat dari terciptanya interaksi dan proses sosialisasi dari kerumunan tersebut. Gillen menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Secara esensial, hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk memberikan dukungan keaktifan sekolah serta pengembangan pembelajaran. Nah, Minarti mengemukakan menurut Minarti yang ia kutip dari Ngalem Purwonto, hubungan kerja antara sekolah dan masyarakat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam hal mendidik siswa. Misalnya nih hubungan antara guru dan orang tua siswa ketika ia berkomunikasi tentang bagaimana anaknya di rumah, bagaimana proses edukatif yang dilakukan di sekolah dan lain sebagainya. Nah, pada hubungan ini akan menciptakan tujuan pembelajaran atau peserta didik yang lebih maksimal. Yang kedua itu hubungan kultural, yaitu kerjasama antara sekolah kepada masyarakat dalam rangka saling membina serta mengembangkan kebudayaan yang ada pada masyarakat di tempat sekolah itu berada. Bahkan sekolah hendaknya dapat menjadi titik pusat dan sumber terpercaya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu dinamis dan berkembang. Yang ketiga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan antara pihak sekolah dengan pihak sekolah lainnya atau lembaga-lembaga instansi lainnya seperti lembaga pemerintahan, puskesmas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, hubungan ini tuh berfungsi untuk memberikan dukungan lain kepada sekolah atau memberikan eh, fungsi-fungsi lain kepada sekolah itu. Baik.
Menurut Sri Minarti, ada 4 pendekatan yang digunakan oleh humas sekolah. Pertama itu tentunya adalah komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian informasi yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan, baik secara langsung atau tidak, lisan atau tertulis. Baik tidaknya sebuah interaksi itu tergantung pada komunikasi yang baik. Komunikasi ini merupakan suatu faktor penting ketika melakukan hubungan antara sekolah dan masyarakat, karena komunikasi adalah salah satu alat yang kita gunakan ketika kita akan menyampaikan ide atau gagasan kita. Yang kedua yaitu peragaan. Peragaan itu adalah segala bentuk seni kreativitas siswa dan bakat yang akan ditampilkan untuk pengembangan potensi dan mengeksplor dirinya sendiri. Nah, dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan siswa itu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya serta siswa itu mampu mengeksplor dirinya lebih jauh lagi. Pendekatan yang ketiga yaitu pelibatan, di mana sekolah itu perlu melibatkan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan, contohnya pemberian barang bantuan, pembantuan faktor sekolah, dan lain-lain. Nah, dengan pelibatan masyarakat di kegiatan-kegiatan sekolah ini dapat mempererat hubungan sekolah dan masyarakat. Eh, Pendekatan yang keempat yaitu penggunaan fasilitas sekolah oleh masyarakat. Masyarakat itu juga bisa loh memanfaatkan sarana prasarana yang ada yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh pihak sekolah. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya penggunaan halaman sekolah, penggunaan ruang kelas yang kosong dan lain sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan hubungan masyarakat ini, ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh humas untuk membangun kerjasama dan pencitraan yang positif di sekolah itu. Yang pertama adalah kegiatan eksternal. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, misalnya secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan eksternal ini misalnya kunjungan sekolah ke rumah peserta didik. Misalnya ada peserta didik yang mengalami musibah. Nah, sekolah yang melakukan kunjungan merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan eksternal. Yang kedua yaitu mengundang orang tua peserta didik. Misalnya dengan diadakannya rapat terkait sosialisasi eh, uang atau sosialisasi kurikulum atau misalnya kebijakan-kebijakan baru dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Badan Pembantu Sekolah. Badan Pembantu Sekolah ini berfungsi untuk memudahkan kerjasama antara wali, murid, dan pihak sekolah untuk mengordinasi kelancaran dalam setiap berlangsungnya kegiatan. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan internal. Kegiatan internal adalah sasarannya adalah internal-internal di sekolah itu, misalnya staf sekolah, karyawan, dan lain sebagainya. Hmm, ada beberapa prinsip dalam kegiatan internal ini, misalnya proses pemberitahuan tentang jalannya kebijakan dan sistem sekolah. Yang kedua, warga sekolah itu berhak menyuarakan pendapat mereka mengenai saran dan kesan yang ada di sekolah itu. Yang ketiga yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara warga sekolah, guru, beserta jajarannya. Nah, kegiatan humas ini sangat penting bagi lembaga pendidikan karena humas adalah salah satu faktor pendukung dalam lembaga pendidikan. Sekolah itu adalah sebagai lembaga pendidikan diharapkan bisa merupakan lembaga pendidikan yang baik, berkualitas, serta diharapkan masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap lembaga pendidikan itu. Maka sekolah harus dapat membangun kerjasama, interaksi, serta komunikasi yang baik terhadap lembaga pendidikan itu. Contohnya saja nih, misalnya ada sekolah yang terkena kasus pelecehan seksual. Jika sekolah itu tidak bisa lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat, bisa saja masyarakat tidak akan lagi berminat memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Nah, pentingnya humas di sini adalah bagaimana ia akan membangun kepercayaan sekolah itu dengan masyarakat yang berada di sekitar mereka. Nah, selain hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sekolah itu juga harus melakukan
kerjasama dengan lembaga-lembaga non pendidikan, misalnya kepolisian, puskesmas, dan lain sebagainya. Contohnya nih, kepolisian dalam mereka mensosialisasikan penyuluhan narkoba, bahaya miras, bahaya tawuran, dan lain-lain. Atau kerjasama dengan puskesmas, misalnya tentang informasi terkait kesehatan reproduksi, tentang mental siswa, dan lain sebagainya. Pada bab kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, serta tentang supervisi dan atau pengawasan pendidikan. Baiklah, kita lanjut saja ke bab 5, yakni tentang perencanaan pendidikan. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas tentang dua bagian. Pertama, tentang perumusan visi dan misi sekolah, serta tentang perumusan RENSTA atau rencana strategis sekolah. Yang pertama kali akan kita bahas itu adalah definisi perencanaan pendidikan. Apa sih perencanaan pendidikan itu? Perencanaan pendidikan adalah persiapan yang dilakukan sebelum perencanaan suatu kegiatan pendidikan yang dirancang secara khusus dan sistematis untuk masa depan pendidikan di masa depan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, Dahana ini merumuskan ada beberapa tujuan dalam pendidikan. Yang pertama, untuk mengetahui standar pengawasan perilaku dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan dan pemberlakuan dalam pendidikan. Yang ketiga, untuk melibatkan diri secara langsung dalam pelaksanaan program perencanaan pendidikan. Yang keempat, menjadikan proses pencapaian dari tujuan pendidikan lebih mudah, efektif, dan sistematis. Yang kelima, untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak produktif. Yang keenam, untuk memberikan penjelasan dan gambaran secara khusus. Yang ketujuh, untuk menyelaraskan berbagai sub-sub dalam pendidikan. Yang kedelapan, untuk mengetahui berbagai peluang, hambatan, serta tantangan dalam perencanaan pendidikan. Yang kesembilan, untuk mengarahkan sebuah proses dalam pencapaian pendidikan. Perencanaan pendidikan ini berfungsi sebagai bahan untuk menganalisis, merumuskan, dan menimbang berbagai keputusan yang akan diambil dalam menentukan keputusan selanjutnya. Perencanaan pendidikan ini tentu pasti akan berkaitan dengan erat dengan pendidikan. Komponen yang harus ikut serta dalam proses ini adalah bagaimana memahami tujuan dari adanya pembangunan pendidikan bangsa untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan nasional dan masalah-masalah terkait strategi termasuk penanganan kebijakan dalam proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Oke. Nah, dalam kita melakukan perencanaan pendidikan, tentu kita harus tahu kan apa sih manfaat dan fungsi dari perencanaan pendidikan ini. Manfaat dan fungsi perencanaan pendidikan ini adalah untuk memenuhi pedoman pelaksanaan dengan cara menghindari pemborosan sumber daya dan upaya untuk memenuhi accountability. Dalam Diknas sendiri, ia mengemukakan beberapa manfaat dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, sebagai media langkah pekerjaan bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun skala prioritas kelembagaan dengan menyangkut sasaran yang akan dicapai. Yang keempat, itu mengefektifkan pemanfaatan sumber daya lembaga pendidikan. Yang kelima, membantu warga sekolah serta masyarakat menyesuaikan diri terhadap perkembangan perubahan sosial dan budaya. Yang keenam, sebagai media untuk meminimalkan hal yang tidak efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengevaluasi pencapaian tujuan. Maksudnya di sini itu adalah dari beberapa manfaat perencanaan pendidikan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa perencanaan pendidikan itu umumnya kita gunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Nah, dengan adanya perencanaan pendidikan kita itu ada ampu atau ada acuan dalam kita melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan. Misalnya, keuangan ini akan kita gunakan untuk apa aja. Atau misalnya, siapa saja yang akan menempati posisi ini dalam lembaga pendidikan, atau siapa saja yang akan em, berada di bidang ini untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, atau misalnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, dalam perencanaan itu ada siklus-siklus manajemen atau siklus-siklus manajemen sekolah atau madrasah. Manajemen keuangan, contohnya itu dalam perencanaan dan penganggaran rencana kegiatan anggaran sekolah, di mana ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu
penatausahaan, yang ketiga pembukuan, yang keempat pelaporan, serta yang kelima adalah pengawasan. Ya. Selanjutnya, saat kita melakukan perencanaan pendidikan, ada pedoman-pedoman yang wajib kita patuhi. Pertama itu dalam perencanaan, kita harus menggunakan analisis rasional dan pengembangan. Yang kedua yaitu kita harus melakukan sebuah proses pembangunan dan pengembangan. Yang ketiga itu kita harus memiliki prinsip efektif dan efisiensi dalam perencanaan pendidikan. Yang keempat, yakni kita harus memiliki perencanaan pendidikan yang mencakup aspek internal dan eksternal. Dan yang terakhir, kita memiliki tujuan pembangunan nasional bangsa dengan mengarahkan kebijakan nasional. Selain itu, selain pedoman-pedoman yang wajib kita patuhi tadi, ada beberapa hal yang mestinya kita perhatikan saat kita melakukan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu, apa saja sih kebijakan-kebijakan nasional yang terkait dengan pendidikan kita saat ini. Yang kedua, bagaimana kondisi atau perkembangan proses sosial yang ada di masyarakat yang nanti akan mempengaruhi pendidikan kita. Dan yang ketiga yaitu kita harus menggunakan sistem perencanaan pendidikan yang baik. Baiklah. Nah, selain pedoman dan beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi, ada juga beberapa prinsip penyusunan perencanaan pendidikan yang dijelaskan di buku ini. Yang pertama itu prinsip interdisipliner. Prinsip ini berhubungan dengan keilmuan serta beragam kehidupan dengan berbagai jenis pengetahuan, berbagai keterampilan, serta norma-norma dalam kehidupan. Artinya di sini adalah dalam penyusunan perencanaan pendidikan, kita itu harus melihat bagaimana kondisi-kondisi sosial di sekitar kita. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Artinya perencanaan pendidikan yang kita buat itu harus bisa disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas, di mana perencanaan pendidikan itu didasarkan pada sumber daya yang baik sehingga perencanaan itu mencapai tujuannya atau berefek pada pendidikan itu sendiri. Yang keempat adalah prinsip progress of change. Artinya, perencanaan pendidikan kita itu mendukung dan mengarahkan warga sekolah untuk menjadi perubahan dalam hal kreativitas dan perannya masing-masing. Prinsip yang kelima adalah prinsip objektivitas, rasional, dan sistematis. Artinya dalam merumuskan perencanaan pendidikan itu harus dirancang sesuai dengan tujuan bersama, eh, terarah atau sistematis, serta jelas dan tidak adanya rekayasa pihak-pihak tertentu. Prinsip yang keenam yaitu prinsip kooperatif dan komprehensif. Artinya prinsip ini tuh harus membawa perubahan dan bisa memotivasi semua warga sekolah agar semangat dalam bekerja. Yang terakhir adalah prinsip resources development. Artinya perencanaan ini harus sesuai dengan tiga aspek yang paling dominan yaitu emosional, spiritual, serta intelektual. Baik, tadi kan kita telah membahas tentang definisi perencanaan pendidikan dalam buku manajemen pendidikan ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perumusan visi dan misi sekolah. Apa sih visi itu? Visi itu sering dikatakan sebagai eh, tujuan. Padahal visi adalah sebuah gambaran untuk masa depan yang diharapkan atau dicita-citakan oleh sebuah lembaga sekolah. Dan itu tuh memberikan arah ke mana sekolah itu akan dibawa. Misalnya sekolah itu akan menjadi sekolah terpopuler di daerah A gitu. Nah, Akdon itu mengumpulkan visi adalah gambaran masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, sekolah itu ingin jadi sekolah yang bebas bullying dalam 5 tahun ke depan. Nah, visi juga dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat adalah target utama sekolah, namun tidak melenceng dari tujuan nasional. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 mengatakan bahwa visi itu seharusnya yang pertama dapat dijadikan cita-cita oleh warga sekolah dan masyarakat serta stakeholders. Yang kedua itu bisa memberi inspirasi bagi sains. Maaf, bisa memberikan inspirasi. Yang ketiga itu bisa memberikan motivasi bagi warga sekolah dan stakeholder. Artinya, dari visi yang kita rumuskan itu bisa membangkitkan motivasi-motivasi warga sekolah untuk bisa mencapai visi itu atau bisa
mewujudkan visi itu. Yang keempat itu dirumuskan berdasarkan masukan warga sekolah dan stakeholder. Artinya tidak hanya kepala sekolah yang merumuskan, tapi didapatkan dari pendapat-pendapat serta kebutuhan-kebutuhan sekolah yang dirasa perlu. Yang kelima itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh kepala sekolah. Artinya visi ini dirumuskan secara bersama-sama, eh, tidak hanya sesuai dengan kehendak kepala sekolah atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam itu disosialisasikan kepada warga sekolah, masyarakat, dan stakeholder. Artinya visi ini harus diketahui oleh semua orang dan tidak ada hal-hal keinginan-keinginan tertentu yang ingin diwujudkan yang tidak sesuai dengan keinginan bersama. Yang ketujuh itu ditinjau dan dirumuskan secara berkala dengan penyesuaian perkembangan dan tantangan. Artinya visi itu bisa berubah gitu. Di mana ketika melihat kondisi sosial, bisa saja visi sekolah itu berubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebijakan yang ada. Baik, tadi kan kita telah mendapat tentang arti visi. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang misi. Apa sih misi itu? Misi adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau untuk mewujudkan visi itu. Berarti setelah kita merumuskan visi, kita merumuskan misi untuk mewujudkan eh, visi tersebut. Misi itu terdapat berbagai rencana dan tindakan yang harus dilakukan, bukan kondisi sekolah. Artinya misi itu berisi poin-poin yang apa yang ingin dilakukan sekolah untuk mewujudkan untuk mewujudkan visi itu, bukan merupakan kondisi-kondisi sekolah yang akan digunakan untuk mewujudkan misi. Nah, Akdan mengemukakan misi adalah pernyataan mengenai hal yang harus dicapai organisasi bagi stakeholder di masa depan. eh, Tahapan perumusan visi dan misi adalah yang pertama, membutuhkan tim untuk pengembangan sekolah. Yang kedua itu melakukan pembagian tugas sesuai bidangnya. Yang ketiga, penyusunan perumusan visi dan misi bagi sekolah. Yang keempat, membuat rancangan untuk merevisi draft sesuai dengan saran dan masukan. Yang kelima, mengadakan rapat bersama Dewan Pimpinan untuk membahas tentang visi dan misi. Yang keenam, menjadikan visi dan misi selaras dan sejalan. Yang ketujuh, dalam pendidikan mengadakan rapat untuk menentukan rumusan visi dengan memperhatikan saran masyarakat. Yang kedelapan itu mensosialisasikan visi dan misi kepada masyarakat. Serta yang kesembilan, melakukan tinjauan visi dan misi secara berkala. Oke. Berikutnya adalah tahapan perumusan misi. Hampir sama dengan tahapan perumusan visi itu, di mana adanya draft misi yang diharapkan bisa mencapai visi sekolah. Yang kedua, tentu saja berdasarkan tujuan dan cita-cita yang diinginkan yang ada di dalam visi. Yang ketiga itu lebih difokuskan pada mutu layanan kelulusan agar berjalan baik. Yang keempat, memuat pernyataan umum dan khusus dalam misi yang berkaitan dengan program-program sekolah. Yang kelima, bersifat fleksibilitas yang menggambarkan kegiatan sekolah. Yang keenam, membuat rapat dengan Dewan Pendidikan untuk memutuskan sebuah misi sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Yang ketujuh, mengadakan sosialisasi pada warga internal. Baik. Tadi kan kita telah membahas tentang perumusan misi dan visi sekolah. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Renstra. Apa sih Renstra itu? Renstra itu adalah rencana strategis, yaitu sebuah rencana yang dibuat untuk jangka waktu yang lama. Renstra ini dapat dijadikan langkah-langkah untuk membuat program kegiatan dalam jangka panjang. Dalam lensa ini memuat unsur-unsur seperti perumusan visi misi, melakukan kajian tentang lingkungan internal atau eksternal atau SWOT. Yang ketiga itu berisi tentang rumusan isu-isu strategis serta berisi tentang penyusunan strategi pengembangan sekolah. Menurut Haji Muhammad Ramli, Ransel adalah proses menentukan apa yang ingin dilaksanakan di masa yang akan datang, bagaimana usaha yang akan dicapainya, dan bagaimana proses yang menjelaskan sasaran-sasaran yang akan dicapai. eh, ada beberapa kebijakan dalam perumusan Rentra. Yang pertama itu menyebarluaskan akses pendidikan. Yang kedua meningkatkan mutu pendidikan sehingga menjadi daya saing tersendiri. Yang ketiga, meningkatkan sebuah tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pada publik. Nah,
Dalam Renstra itu kan ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri adalah tercapainya pendidikan dalam kebutuhan sosial. Kedua adalah tercapainya perencanaan dalam ketenagakerjaan, serta yang ketiga tercapainya pendekatan untung dan rugi. Baik, eh, tadi kita telah membahas tentang bab 5 terkait tentang perumusan visi dan misi serta perumusan Renstra sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 6 pengorganisasian pendidikan yang terdiri dari tiga bagian. Bagian A tentang pengertian pengorganisasian, bagian B tentang struktur dan pengorganisasian, serta bagian C tentang kultur pendidikan. Baik. Organisasi adalah tindakan yang dikerjakan dua orang atau lebih dan mencapai tujuan bersama. Menurut Profesor Siagian, organisasi adalah satu tujuan yang dicapai dari persekutuan dua orang atau lebih dan terikat formal yang di dalamnya ada bawahan dan atasan. Eh, Artinya adalah organisasi itu adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang bersifat formal. Artinya ada perjanjian yang mengikat untuk mencapai satu tujuan tertentu. Organisasi pendidikan adalah wadah atau tempat untuk menimba ilmu oleh murid dan seorang guru, serta melakukan aktivitas lainnya untuk mencapai cita-cita dari tujuan pendidikan. Nah, pengorganisasian pendidikan sendiri adalah suatu proses membentuk sistem pendidikan. Sekarang kita masuk tentang pengertian pengorganisasian. Ernest Dell dalam Stoner 1986 memberikan arti pengorganisasian sebagai proses yang berlangkah jamak atau banyak. Nah, proses pengorganisasian ini digambarkan sebagai berikut, yaitu memperinci bagian kerja dan menentukan tugas. Kedua, yaitu pembagian kerja, yaitu pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Ketiga, yakni pengelompokan pekerjaan, yaitu menggabungkan tugas para anggota secara efisien. Keempat, koordinasi pekerjaan, yaitu mencapai kesatuan kerja dengan menunjuk ketua. Kelima yaitu monitoring dan reorganisasi, yaitu memantau dan mengambil langkah untuk menyesuaikan serta meningkatkan efektivitas. Baik, sekarang kita akan membahas tentang struktur dalam pengorganisasian. Dalam struktur pengorganisasian yang dibuat tidak hanya untuk menggerakkan anggota organisasi, melainkan membuat rumus mekanisme pekerjaan untuk organisasinya. Nah, semua rumus-rumus itu dikerjakan oleh setiap unit-unit kelompok. Misalnya ada divisi keuangan, divisi pemberdayaan sumber daya, divisi administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian dibagi sesuai kompetensinya masing-masing. Misalnya di divisi keuangan ini ada beberapa orang yang bekerja di bagian ini, divisi pemberdayaan ini ada beberapa orang yang bekerja di bagian ini. Nah, jika belum bisa, dibagi secara sub-unit kelompoknya. Fungsi atau kegiatan yang ditunjukkan untuk pembagi kerja itu merupakan spesifikasi dari struktur pengorganisasian. Ada hal-hal penting dalam struktur organisasi itu yang harus dilakukan. Yang pertama, optimalisasi unit. Ini dilakukan agar lebih efisien dan efektif, di mana harus memasangkan unitnya setiap program dan departemen. Kedua itu penjajaran vertikal, di mana setiap anggota wajib memiliki strategi institusinya sesuai arahan dan misinya. Yang ketiga yaitu penjajaran horizontal, di mana penyelesaian masalah secara efektif agar dan terpentingnya harus memiliki pemahaman terhadap tujuan dari bagian-bagian lain organisasi. Yang keempat adanya adanya komando dari setiap proses. Nah, bagian sekarang kita akan membahas tentang kultur dalam pendidikan. Menurut Stephen P. Robbins adalah sebuah organisasi yang memiliki satu tujuan bersama dan dikerjakan oleh bersama-sama. Em, ada beberapa alur proses pengorganisasian tujuan. Yang pertama itu merencanakan program. Yang kedua melaksanakan program. Yang ketiga melaksanakan pengawasan. Yang keempat melaksanakan kepemimpinan sekolah. Dan yang kelima menerapkan center informasi. Nah, dalam pengorganisasian itu ada yang disebut dengan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini ternyata mempengaruhi kehidupan dalam
dalam organisasi. Apa sih tujuan dari budaya organisasi itu? Yang pertama yaitu dengan adanya budaya organisasi menunjukkan adanya identitas organisasi terhadap anggotanya. Kedua, budaya organisasi ini juga mempermudah untuk menyatukan komitmen bersama. Dan yang ketiga, mempermudah pengenalan stabilitas sistem. Dalam organisasi itu tentu juga harus ada leader atau pemimpin yang bersikap tanggung jawab terhadap anggotanya. Leader ini berfungsi mengingatkan anggotanya terhadap visi dan misi dan tugas yang akan mereka kerjakan. Yang nantinya pemimpin ini akan menjadi contoh bagi anggotanya dalam berperilaku. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam pengorganisasian. Dalam prinsipnya dijelaskan bahwa ada 10 prinsip pengorganisasian. Pertama, yaitu organisasi itu harus membuat tujuan yang terang dan jelas. Yang kedua, tujuan yang dibuat disetujui oleh anggotanya. Yang ketiga, adanya kesetiaan agar tindakan dan pikiran jadi terarah. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Artinya anggota tuh harus punya satu pimpinan dan satu komando. Yang kelima, adanya wewenang dan tanggung jawab yang harus seimbang. Yang keenam, struktur organisasi disusun sederhana sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, pola organisasi bersifat tetap atau permanen. Yang kedelapan, jaminan keamanan dalam berorganisasi. Yang kesembilan, bahan dan tujuan organisasi harus ditulis jelas dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan orang berdasarkan keahliannya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan konsep pengorganisasian. Tadi telah dijelaskan bahwa organisasi itu adalah tindakan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengorganisasian pendidikan dapat diartikan sebagai pembentukan suatu sistem yang dibentuk untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, ada beberapa proses pengorganisasian. Yang pertama, pemerincian pekerjaan. Artinya, setiap orang itu mempunyai pekerjaan yang akan melakukan. Di mana misalnya A melakukan tugas ini, B melakukan tugas ini. Yang kedua itu adanya pembagian-pembagian unit kerja. Misalnya dalam satu organisasi itu dibagi jadi beberapa divisi atau dibagi menjadi beberapa komisi. Yang ketiga itu ada pengelompokan pekerjaan. Artinya divisi keuangan tidak bisa mengatur divisi lainnya gitu. Yang keempat, adanya koordinasi tiap pekerjaan. Artinya, tiap divisi itu tidak berpisah, tapi bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan. Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan yang nanti didapatkan ketika melakukan kegiatan. Nah, ada beberapa struktur dalam pengorganisasian. Yang pertama adalah optimalisasi unit. Yang kedua ada penjejaran vertikal. Yang ketiga ada penjejaran horizontal dan adanya satu komando dalam tiap proses. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kultur dalam pengorganisasian. Apa saja sih kultur dalam pengorganisasi itu? Pertama, adanya identitas tiap anggota. Yang kedua, memudahkan pengumpulan komitmen bersama. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas sistem. Dan yang keempat, keberadaan manajer yang mencerminkan perilaku anggotanya. Baik, tadi kita telah membahas tentang proses pengorganisasian. Sekarang kita akan membahas tentang penggerakan pendidikan. Penggerakan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu actuating. George Retieri menyatakan actuating adalah penggerak yang menggerakkan anggota organisasinya yang dilatih untuk mencapai tujuan bersama sehingga mencapai target. Fungsinya adalah mengupayakan segala sesuatu dari berbagai macam jenis, mulai dari tingkat bawah sampai atas, untuk mencapai rencana dengan tujuan bersama. Tujuan dari actuating ini adalah untuk merealisasikan hal-hal yang disusun dalam fungsi perencanaan. Eh, Azor mengumpulkan tujuan dari actuating atau penggerakan ini adalah yang pertama menciptakan suasana bekerja yang lebih efisien. Yang kedua, mengasah serta mengembangkan keterampilan anggotanya. Yang ketiga, mewujudkan suasana dan rasa cinta akan pekerjaannya. Dan yang keempat, mengembangkan organisasi lebih dinamis. Di penggerakan itu ada ciri-ciri penggerakan. Yang pertama adalah mengadakan rapat untuk menjelaskan tujuan dalam organisasi. Yang kedua, setiap organisasi wajib menyadari, mengerti, dan menerima tugas dan peran. Yang ketiga, pemimpin menjelaskan kebijaksanaan
Pemimpin menjelaskan kebijaksanaan yang dijalani organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, adanya pemahaman terhadap struktur organisasi. Yang kelima, setiap organisasi punya tugas dan peran yang penting yang diberikan oleh pemimpin. Yang keenam, menekankan pentingnya kerjasama. Yang ketujuh, memperlakukan anggotanya dengan baik dan manusiawi. Yang kedelapan, memberikan reward kepada tim anggota atas kerja keras. Dan yang kesembilan, memberikan motivasi kepada tim anggota organisasi. Pak di kelangsungan. Baiklah, tadi kita kan telah membahas tentang pengorganisasian. Sekarang kita lanjut pada bab 7 dari buku ini, yaitu tentang supervisi atau pengawasan pendidikan. Bab 7 ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang hakikat pengawasan supervisi dan yang kedua tentang pengawasan internal dan eksternal. Eh, yang pertama akan kita bahas, ini tentunya adalah pengertian dari pengawasan atau supervisi. Pengawasan dapat dituntut untuk dapat mengukur objek yang dicapai, menyarankan perbaikan yang dipandang perlu. Pengawasan harus dapat meyakinkan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan itu benar dan tercapai dengan bagus. Siagian menjelaskan bahwa fungsi pengawasan adalah proses pengamatan dari hasil kegiatan dan pelaksanaan dari sebuah organisasi agar semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. George Terry menambahkan bahwa pengawasan adalah menteder miasali apa yang telah dilaksanakan. Artinya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Uh, Secara singkatnya, pengawasan itu dilakukan untuk mengetahui berbagai-berbagai kekurangan atau kesalahan-kesalahan atau untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan rencana agar dapat mencapai tujuan dari rencana yang telah kita tetapkan itu. Nah, supervisi sendiri dalam pendidikan dirumuskan oleh Debringnas. Kompetisi dari supervisi sendiri adalah merencanakan program akademik untuk meningkatkan profesionalisme. Kedua itu melaksanakan supervisi akademik terhadap kinerja guru. Yang ketiga, untuk meninjau kembali hasil supervisi serta mengevaluasi kinerja peningkatan profesionalisme. Berikutnya adalah tentang supervisi internal. Apa sih supervisi internal atau pengawasan internal itu? Supervisi internal adalah dilakukan sekolah untuk memperbaiki pengajaran. Nah, supervisi internal ini difungsikan kepala sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melakukan supervisi internal.
di mana kepala sekolah itu berperan sebagai orang yang memandu, menuntun, memberi motivasi kerja kepada para pegawai dan guru. Dalam supervisi internal ini ada beberapa prinsip yang dipakai oleh kepala sekolah. Yang pertama, hubungan kepala sekolah dengan pengajar itu harus interaktif. Kedua, pertemuan antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru itu harus berjalan demokratis. Dan ketiga, supervisi itu memiliki sasaran yang berpusat pada aspirasi dari semua warga sekolah dan mengutamakan pada sikap dan tanggung jawab dalam merancang serta mengambil keputusan. Di dalam supervisi itu, kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor umumnya melaksanakan observasi kelas. Ada beberapa tugas kepala sekolah saat ia melakukan observasi kelas. Yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan secara langsung terhadap proses belajar guru. Kedua, ia akan menganalisis proses pembelajaran secara langsung. Dan yang ketiga, walaupun ia masuk dalam proses pembelajaran itu, ia tidak berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Tadi kita telah membahas tentang supervisi internal. Sekarang kita akan membahas tentang supervisi atau pengawasan eksternal. Menurut Sudanto, pengawas merupakan segala bentuk kegiatan untuk menilai hasil kerja seseorang yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Manfaat dan adanya pengawasan eksternal ini adalah bisa lebih independen atau tunduk pada hukum dan aturan, dan lebih objektif dalam menilai sesuatu. Nah, supervisi atau pengawasan eksternal ini dilaksanakan oleh pengawas di dalam pendidikan. Pengawas sendiri adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk melakukan pengawasan dan memberikan layanan dalam mengawasi lingkungan sekolah. Dalam menjadi seorang pengawas itu ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas. Yang pertama, ia ahli dalam memajukan sekolah dan melakukan perkembangan terhadap peserta didik. Kedua, ia berperan dalam proses jalannya kurikulum. Yang ketiga, ada tiga dimensi peran pengawas terhadap pengajaran, komunikasi, dan penelitian. Yang keempat, adanya pengawasan terhadap kebutuhan dari orang yang berinteraksi dengan mereka. Dan yang terakhir, ia bertugas dalam menilai kinerja guru. Fungsi pengawas sendiri adalah ia harus memberikan layanan dalam mengawasi lingkungan sekolah, baik dalam proses belajar mengajar atau untuk meningkatkan kinerja guru serta menilai kompetensi kepala sekolah. Dengan adanya pengawas ini diharapkan sekolah bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih efektif, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan.